Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, tim anti bandit Polsek Simokerto, Surabaya membekuk 4 pelaku spesialis pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan warga. Dalam beberapa pekan terakhir, komplotan ini menggondol 7 sepeda motor di 5 lokasi berbeda. Uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut digunakan para pelaku untuk bermain judi online. 4 pemuda maling motor ini masing-masing berinisial MH 22 tahun, RK 28 tahun, OK 23 tahun, dan ST 23 tahun. Mereka berkomplot untuk mencuri sepeda motor di 5 TKP berbeda di Surabaya selama beberapa pekan terakhir. Lokasi-lokasi pencurian tersebut diantaranya di wilayah Jalan Kenjeran, Surabaya, Jalan Kedinding, Jalan Sidoyoso, Jalan Kalijudan, serta Jalan Kapas Madya, Surabaya. Dari kelima lokasi tersebut, 4 bandit ini bisa menggondol 7 sepeda motor yang seluruhnya dijual ke seorang penada di kawasan Madura. Kapolsek Simokerto, Surabaya, Kompol Didik Tri Wahyudi menegaskan komplotan maling itu berbagi peran dalam beraksi. Dari pengakuan para tersangka, uang hasil penjualan kendaraan yang mereka curi digunakan untuk bermain judi online karena mayoritas para pemuda ini sudah ketagihan. Kita berhasil ungkap curanmor sebanyak 4 orang atau 4 tersangka dengan TKP yang berbeda. Kemudian sudah kita amankan dan kita masukkan ke tahanan kita. Kemudian untuk para pelaku kita jerat Undang-Undang KUHP pasal 363 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Alhasil, judi online yang digemari 4 pemuda itu memaksa mereka merasakan pengapnya ruang tahanan polisi. Komplotan kriminal ini diancam kurungan penjara 7 tahun karena melanggar pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, pencuri mobil milik Juragan Mebel di Sumeneb, Madura diringkus oleh warga dan polisi. Sebelumnya sempat terjadi kejar-kejaran hingga pelaku terdesak dan masuk jalan buntu. Pencuri mobil milik juragan toko mebel di Jalan Raya Ganding, Sumeneb, Madura ini berhasil diringkus. Kejadian bermula saat korban M. Khotib memarkir mobil di depan toko mebel miliknya. Lalu Khotib sengaja meninggalkan kunci kontak menancap di mobil karena biasanya aman. Namun saat ditinggal, korban masuk ke dalam tokonya. Tiba-tiba pelaku MS warga Sampang nekat masuk ke dalam mobil dan membawa kabur mobil korban. Korban yang melihat melalui kamera pengawas toko kemudian berteriak maling dan berupaya mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga pelaku MS terdesak masuk ke jalan buntu. Meski sempat nekat mengacungkan senjata tajam, pelaku akhirnya dapat diringkus oleh warga sekitar dan polisi. Ya, dikira hal itu cuma guyonan mungkin temennya, tetapi kok mobil itu tidak kembali-kembali. Akhirnya dicek di CCTV, ternyata yang membawa mobilnya itu bukan temennya. Akhirnya setelah dicek di CCTV dan CCTV itu disebarkanlah ke WA Group dan dilakukan korban melaporkan ke Polsek dan Polsek koordinasi dengan tim Resmo Polres Sumeneb. Akhirnya ditindaklanjuti dan dikejarlah mobil tersebut dan tertangkap di Pasongsongan. Akibat ulah nekatnya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Fatur Rosi melaporkan dari Sumeneb. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Lumajang harus berurusan dengan polisi karena nekat belanja sembako menggunakan uang mainan. Kasus dugaan peredaran uang mainan ini tengah didalami pihak kepolisian setempat. Inilah video warga bersama pemilik warung kelontong mendatangi rumah Siti Kunci Wasiati, berusia 40 tahun, warga desa Kaliwungu, Kecamatan Tempeh, Lumajang. Pemilik warung meminta ganti rugi sebab pelaku membeli sembako menggunakan uang mainan. Meski sempat adu mulut, namun pelaku akhirnya mengakui membeli dengan uang mainan tersebut, serta berjanji mengembalikan kerugian korban sebesar Rp390.000. Modus pelaku berbelanja menutupi tulisan uang mainan menggunakan kertas sebelum diedarkan. Pelaku memanfaatkan keteledoran pemilik warung yang kurang teliti. Ke adik beli adik tahu kalau itu uang palsu. Sampai terkumpul banyak, emang sering belanja sini, Mbak? Sering. Saking iku. Mboten telitinya nah. Nggak teliti. Kemarin terkumpul berapa lembar itu, Mbak? 390.
Diku. 39 lembar ya. Iya, 39 lembar. Itu memang disisihkan ya, jadi terkumpul Iya, banyak ini. disisihkan mau buat Barang bukti. buat Pulaan. anu nih. Lebaran. Oh, karena uangnya bagus ya. Bagus. Nggak tahunya palsu. Satu orang memang, Mbak ya. Ya cuma dari itu. Atas laporan kasus ini, polisi setempat kemudian menggeledah rumah pelaku. Petugas menemukan pecahan uang mainan serupa dengan uang yang telah dibelanjakan. Dari pemeriksaan polisi, pelaku hanya mengedarkan uang mainan ke warung di depan rumahnya. Dilakukan secara berulang-ulang. Sedang pemilik warung tak segera sadar karena uang mainan baru tersebut disimpan dengan maksud untuk persiapan Lebaran. Di uang itu ya, ada tulisannya uang mainan yang dibelikan di depan rumahnya. Di depan rumahnya beli sembako ya, sama orang yang punya toko itu dikumpulkan karena uangnya baru untuk Lebaran ya. Setelah dikumpulkan kok curiga, dilihat tak taunya uang palsu, akhirnya diluruk ke rumahnya. Dan saya tanyai setelah dibawa ke Polsek Tempe yang bersangkutan, dimintai keterangan, katanya uangnya itu didapat dari via online ya. Via online. Upaya selanjutnya dan? Nah, upaya selanjutnya yang jelas dari kami untuk pengembangan dari pihak yang bersangkutan. Kasus peredaran uang mainan ini masih didalami pihak kepolisian setempat. Pelaku terancam dijerat pasal 244 dan 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang negara dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Dana terbatas makan bergizi gratis belum dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. Saudara, tetaplah bersama kami.